Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah al-mukarram Bapak Haji Paijan, al-mukarram Bapak Subagio, bil khusus Pamanda, al-mukarram Al-Ustadz Muzaki, al-mukarram Ayahanda Abah Mujib, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat dari Allah, berkat anugerah dari Allah, berkat pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dapat berkumpul di Masjid Al-Faizin untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan membaca zikir, kemudian diisi dengan majelis ilmu. Semoga semua ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan-kekurangannya, semua yang tidak sempurna, semoga disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita diganti dengan kebaikan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang zahir maupun yang batin, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga berkah majelis ilmu, segala hajat-hajat kita, segala keinginan-keinginan kita, segala harapan-harapan kita, baik itu harapan dunia maupun harapan akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Yang punya masalah, semoga masalahnya dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diangkat segala penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Semoga batin kita dibersihkan oleh Allah, dibersihkan dari iri, dengki, hasud, sombong, dan segala penyakit-penyakit hati. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang punya hutang di antara kita dimudahkan untuk bayar hutang. Allah berikan kita rezeki yang luas, yang banyak, yang berkah, dimudahkan untuk membantu agama, dimudahkan untuk haji, umrah, ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga putra-putri kita yang belum sholat, semoga dimudahkan untuk sholat. Yang belum menutup aurat, dimudahkan untuk menutup aurat. Allah jadikan mereka semua ahlul ilm, ahlul sujud, ahlul zikir, ahlul mahabbah, cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada para ulama, cinta kepada para keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk mu'allif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Sulaiman An-Nuri wa Syekh Alwi bin Abbas Al-Maliki wa Bib Saleh bin Muslim Hamid bin Gargarsik bin Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak bin Ahmad bin Hasan Fatak wa Syekh Bukan Musalim Syekh Abdul Qadir Al-Jalani wa Jamil Awliya wal Aqtab wal Amjad wal Awtad Sayyibadir Jamil Awliya fi hadal berat wa jamil masyayikh fi hadal jihad wa jami' abaina ummahatina jaddatina ala kulli salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran yang lalu kita masih membahas bab salat jamaah. Di antara manfaat dan fadilah salat berjamaah adalah untuk persatuan. Yang mana dalam salat jamaah, yang besar maupun yang kecil, yang tua maupun yang muda, yang dewasa maupun yang belum dewasa, yang kaya maupun yang miskin, pejabat maupun rakyat, itu berdiri sejajar, berdiri sama rata, duduk sama rata menghadap kepada Allah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua untuk mengikat hati kita, agar di hati kita ada kecintaan, ada mahabbah terhadap sesama orang beriman. Dan memang orang beriman, sesama orang beriman itu bersaudara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Berpegang teguhlah kalian semua dengan agama Allah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Jangan bermusuhan. Jangan sikut-sikutan. Jangan saling dengki. Jangan saling hasud. Jangan saling membelakangi. Ya. Bersatulah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingat apa? Akan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Nikmat berupa apa? In kuntum a'daan. Dahulu kalian semua bermusuh-musuhan. Jadi dahulu di Madinah itu ada dua suku, suku Aus dan suku Khazraj, yang selalu bermusuhan. Padahal Aus dan Khazraj awalnya adalah adik kakak. Yang musuhan, yang berantem, ini adik kakak. Akan tapi musuhan ini istiqomah. Ya, istiqomah musuhan, luar biasa ini. Berantemnya istiqomah, bahkan diwarisi ke anak cucunya. Bayangin, ini musuhan bukan setahun 2 tahun, musuhan bukan 10 tahun, ratusan tahun lebih. Ya, 120 tahun kalau tidak salah itu bermusuhan mereka. Ya, ini kalau mau ngewarisin ke anak cucu, warisin harta, betul apa tidak, Pak? Ya, anak cucu biar enak. Kalau mau ngewarisin ke anak cucu, warisin ilmu, warisin akhlak, warisin mengenai ilmu kehidupan, ya, mengenai tata hidup di masyarakat, di dalam berpegang teguh terhadap agama, ya, warisin zikir dan lain sebagainya. Ini yang diwarisin gontok-gontokan, yang diwarisin kebencian, yang diwarisin perpecahan. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan itu ada salah satu suku itu, kalau ada di antara mereka yang terbunuh, itu dimakamin di depan rumahnya. Ya. Apa tujuan dimakamin depan rumahnya? Nanti anak cucu diingetin, nih dulu bapak kamu, kakek kamu dulu dibunuh sama fulan bin fulan, dibunuh sama suku ini, dibunuh sama suku itu. Jadi apa? Biar terus balas dan dendam. Jadi ini permusuhan biar terus, nggak putus-putus. Ya, biar nggak putus. Na'udzubillah min dzalik. Intinya bermusuhan 100 tahun lebih. Nggak ada yang bisa mendamaikan. Nggak ada yang bisa ngakurin. Tokoh manapun tidak bisa mendamaikan. Satu-satunya manusia yang bisa mendamaikan mereka adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui petunjuk Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama orang beriman itu bersaudara. Akhirnya apa? Ya, yang masih dendam, ya, yang masih ego, yang masih kesel, itu dihilangin semua. Kenapa? Karena sudah petunjuk Al-Quran. Iman sudah mengakar dalam hati mereka. Mereka percaya ada Allah, mereka percaya ada pahala, mereka percaya ada dosa, mereka percaya di kubur ada pertanyaan malaikat munkar wa nakir, mereka percaya nanti akan dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, mereka percaya nanti akan dihisab, diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka percaya ada surga, ada neraka. Takut, ya, ini kalau masih ego dia takut, masih dendam dia takut, masih mau bermusuhan takut. Takut apa? Murka Allah, takut balasan Allah. Akhirnya apa? Egonya dibuang, dendamnya dibuang, tunduk kepada aturan Allah, mereka menjadi hidup damai. Alhamdulillah. Fa'allafa baina qulubikum.
Ya, itu dengan nikmat Allah akhirnya Allah satukan hati-hati mereka yang tadinya saling benci akhirnya saling cinta, yang tadinya saling marah-marahan akhirnya saling penuh kasih sayang. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, yang mana dengan nikmat tersebut kalian semua menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Tadinya tuh kalian semua sudah ada di pinggir api neraka itu. Ya, udah musuh-musuhan tuh udah ada di pinggir api neraka. Udah musuh-musuhan kafir ya. Tuh, gontok-gontokan itu berada di pinggir api neraka. Akhirnya apa? Fa anqadhakum minha. Allah selamatkan. Ya, Allah selamatkan dengan bersatu, dengan bermaaf-maafan, akhirnya Allah selamatkan dari jurang api neraka masuk ke dalam surga. Shallu ala Muhammad. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang ketika sampai di Madinah, ya bahkan dari semenjak beliau diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul, beliau selalu mengajak untuk bersatu. Tidak pernah berhenti, senantiasa memberi nasihat, memberi wasiat, jangan bermusuhan. Karena saat itu ya Nabi besar Muhammad berdakwah di tengah-tengah bangsa jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah? Bodoh. Ya, hanya permasalahan sepele itu mudah bermusuhan. Bahkan mudah saling bunuhan. Ya. Dan karakter orang beriman, ya, itu karakter dasar orang beriman, pasti dia akan berpegang teguh terhadap persaudaraan, pasti akan berpegang teguh terhadap persatuan, dan anti perpecahan, anti permusuhan. Berat hatinya untuk bermusuhan, berat hatinya untuk saling membenci, berat hatinya untuk gontok-gontokan dengan saudara. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya hanya orang berimanlah yang mau bersaudara. Jadi kalau di hati kita masih ada dendam, masih ada dengki, masih tidak tegur sapa dengan teman, dengan kawan, dengan tetangga, ini perlu dipertanyakan keimanannya. Ya, karena di sini pakai adatul hasri. Innama adatul hasri untuk pembatas. Sesungguhnya hanya orang yang benar-benar berimanlah yang mau bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Ya, namanya manusia, nggak luput dari salah, nggak luput dari khilaf, nggak luput dari dosa. Ya, yang namanya manusia ya begitu. Benernya aja salah, apalagi salah. Benernya salah, apalagi salah. Ya, contoh, ada anak muda khutbah Jumat. Ya, ketika khutbah Jumat, mau tidak mau dia duduk di atas. Betul apa tidak? Duduk di atas. Kok itu anak muda duduk di atas? Ya. Terus duduk di bawah. Kalau duduk di bawah salah juga. Oh, khotib duduknya di bawah. Itu manusia. Benernya aja salah, apalagi salah. Maka dari itu ketika ada permasalahan ya besar, anggap aja permasalahan kecil. Ada permasalahan kecil, anggap aja tidak ada apa-apa. Ada yang gontok-gontokan, jangan dipanas-panasin. Ada yang sedang bermusuhan, jangan dibakar-bakar. Tapi apa? Aslihu baina akhwaikum, damaikan antara saudara kalian. Wattaqullah. Allah tutup ayatnya, wattaqullah, takutlah kepada Allah. Suruh takut sama Allah. Ya, jangan mentingin ego, jangan mentingin dendam. La'allakum turhamun, agar kalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya segala hal yang menyebabkan permusuhan itu harus dihindari. Ya, jaga ucapan, jaga perbuatan, jaga tingkah laku. Intinya semua hal yang bisa memancing kemarahan, memancing perpecahan itu harus dihindari. Bahkan ya, agama memerintahkan kita itu untuk berbuat baik, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Allah berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Enggak sama. Orang beriman yang baik
dengan orang fasik yang buruk, nggak sama. Orang baik sama orang jahat tuh nggak sama. Orang beriman sama orang fasik nggak sama. Orang beriman sama orang kafir nggak sama. Idfa billati hiya ahsan. Kalau dia berbuat buruk, balas dengan perbuatan yang lebih baik. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamid. Ya, itu Nabi besar Muhammad dimusuhi. Nabi besar Muhammad difitnah. Ya, Nabi besar Muhammad diperangi, tapi Nabi besar Muhammad nggak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dibalas dengan kebaikan. Akhirnya apa? Yang dulunya benci sama Nabi besar Muhammad, yang dulunya bermusuhan dengan Nabi besar Muhammad, ka'annahu waliyyun hamim, itu seakan-akan menjadi kerabat dekat. Ya, berubah. Tadinya benci jadi cinta, tadinya bermusuhan menjadi sahabat akrab. Dengan sebab apa? Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itulah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita ketahui belakangan ini, ya, ini kita harus waspada karena ada upaya adu domba yang begitu masif. Ada kelompok-kelompok yang ingin umat Islam pecah. Ada kelompok-kelompok yang ingin umat Islam bermusuhan. Nggak senang dia lihat umat Islam damai, lihat umat Islam kompak, lihat umat Islam berjalan bergandengan tangan. Nggak senang dia. Ya, akhirnya apa? Bikin upaya agar umat Islam beradu domba, agar umat Islam menjadi bermusuhan. Dan sekarang, ya, yang sedang diadu domba adalah habaib dan kiai. Ya, yang sedang diadu domba adalah habaib dan ulama, itu diadu domba. Nih, kalau udah habaib sama ulama diadu domba, akhirnya apa? Nih, habaib punya pengikut, nih kiai punya pengikut. Akhirnya pengikutnya yang gontok-gontokan. Ya, tuh waktu malam Selasa kemarin itu di Walang ada adik kakak. Ya. Ini kakaknya benci Habib, nggak percaya adanya Habib. Adiknya cinta Habib. Debat tuh dia, debat, akhirnya bermusuhan. Ya, akhirnya bermusuhan. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita damaikan. Ya, jadi Anda tidak percaya Habib, itu hak Anda. Tapi jangan menghina yang percaya Habib. Bahkan ente percaya hak Anda, nggak percaya juga hak Anda. Bahkan mau murtad sekalipun, ya itu hak orang. Ya, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman monggo beriman, yang mau kafir monggo kafir. Nanti balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi cuman permasalahan Habib. Yang mau percaya silahkan, nggak percaya juga silahkan. Akan tetapi jangan mengajak orang untuk saling bermusuhan, jangan mengajak orang untuk saling membenci. Ini umat Islam paham. Ini guru kami Al-Habib Hamid Nagib, ya, jauh sebelum kejadian perpecahan ini, itu sudah memberi nasihat. Musuh-musuh Islam nggak bisa ngajak kita langsung benci Nabi Muhammad. Pasti kita semua marah. Ini umat Islam kalau diajak untuk benci Nabi Muhammad, nggak percaya sama Nabi Muhammad, pasti umat Islam marah. Tapi dia halus, ya, diajak kita benci sahabat, diajak kita tidak percaya dengan sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita diajak untuk benci kepada cucu-cucu Nabi besar Muhammad, para habaib. Ya, nanti kalau ini semua berhasil, ujung-ujungnya nanti kita diajak untuk tidak percaya kepada ulama. Ya, kita diajak untuk tidak lagi patuh terhadap ulama. Ya, kalau kita udah jauh dari ulama, jauh dari kiai, jauh dari habaib, kira-kira gimana? Siapa yang akan mengajarkan kita? Ya, tentunya kita akan jauh dari agama. Na'udzubillah min dzalik. Itu tujuannya, agar kita semua jauh dari agama, jauh dari Allah dan Rasulnya, dengan menjauhkan kita dari habaib dan ulama. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, ya, sadari bahwasanya ulama dan habaib ini pimpinan tertinggi, ya, di tengah-tengah umat Islam. Ya, ini kan Agustus, sebentar lagi kita merayakan kemerdekaan
Republik Indonesia, ya, itu ada seorang tokoh yang berkata, ketika sudah terjadi perpecahan, ketika terjadi peperangan, ya, tidak ada tokoh manapun, tidak ada pimpinan manapun yang bisa menggerakkan umat kecuali ulama. Ya, dulu ketika perang lawan Belanda, perang lawan Inggris, perang lawan Jepang, siapa yang bisa menggerakkan umat, mengangkat senjata, ya, pergi ke medan jihad, melawan, mengusir penjajah? Siapa? Tidak ada yang bisa mengajak umat kecuali ulama. Jadi rakyat ini hanya tunduk kepada ulama. Ya, jenderal manapun nggak bisa menggerakkan umat. Yang bisa menggerakkan umat adalah kiai habaib. Dia tahu ini kiai habaib, pimpinan tertinggi di tengah-tengah umat Islam, maka dia apa? Diadu domba agar jauh dari habaib. Ujung-ujungnya nanti agar jauh dari kiai. Maka itu, ya, siapapun dia yang mengajak kita kepada kebencian, mengajak kita kepada permusuhan, mengajak kita benci Habib, mengajak kita benci kiai, jangan ikut. Ya, jangan ikut. Jadi kalau ada orang mengajak kepada kebencian, berarti itu bukan manusia tapi setan. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya setan, apa tugas setan? Apa visi misi setan? An yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Ya, tugasnya setan, visi misinya setan apa? Membuat kalian saling membenci dan saling bermusuhan. Makanya nih, kalau di Al-Faizin, ya, mau kiai kek, mau habib kek, kalau ceramah ngajak kita bermusuhan, ngajak kita berpecah belah, turunin dari mimbar. Ya, turunin dari mimbar. Stop. Buat apa kamu ngajak kita bermusuhan? Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, kita sesama orang beriman itu bersaudara. Jadi waspada terhadap dai setan. Ya, ini dai setan. Ya. Kenapa saya sebut dai setan? Yang namanya dai, yang namanya penceramah, ngajak orang takut kepada Allah, ngajak orang untuk saling akur, saling bersatu. Tapi kalau ngajak orang saling membenci, saling bermusuhan, maka itu adalah setan. Ya, yang nggak boleh kita ikuti. Ini bahkan tempo hari, belum lama ini ada grup, ya, KJ Musli itu bikin grup kumpulan kiai, kumpulan ustadz. Ya, singkat cerita, ketika terjadi perdebatan antara ustadz yang percaya Habib dengan yang tidak percaya Habib, ya, ini kita debat. Kata dia, Habib tuh nggak ada, harus tes DNA dulu katanya. Saya tanya sama dia, itu di kitab apa? Di kitab apa yang mengharuskan tetapnya nasab harus dengan DNA? Apa kata dia? Nggak tahu kata dia. Nah, berarti kan nggak ada kitabnya tuh. Berarti tidak ada kitabnya, berarti dia ngarang-ngarang. Ya sudah, kalau begitu saya tanya sama Anda, laboratorium DNA Nabi di mana? Ada gak rumah sakit yang menyimpan DNA Nabi? Ya, ada gak Pak? Ada gak rumah sakit, ya, atau laboratorium DNA yang menyimpan DNA Nabi? Atau nyimpan DNA Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucu Nabi? Ya, kata dia, ya nggak tahu kata dia. Lah, ente nggak tahu tapi suruh DNA. Mau disamain sama siapa? Mau dites bagaimana? Ya, jadi ini hati-hati. Ini jangan apa seakan-akan pinter tapi ternyata bodoh. Ya bagaimana mungkin? Ya, DNA ini nggak bisa untuk menentukan dengan jarak yang sangat jauh, belasan abad yang lalu nggak bisa. Ya kalau jaraknya masih dekat itu bisa. Tapi kalau jaraknya jauh itu tidak bisa. Sekarang saya tanya, ya sama mereka kita tanya, ini ente turun Nabi Adam apa turunan kera? Ini kan evolusi Darwin katanya apa? Ini manusia ini turunan kera katanya, bukan turunan Nabi Adam. Percaya gak Pak? Jangan percaya. Kalau percaya berarti kita mengakui bahwasanya atasan kita nih kera. Nah, ini kan bahlul juga nih. Jadi tanya sama mereka, ini ente turunan Nabi Adam apa turunan kera? Pasti dijawab apa? Turunan Nabi Adam. Tanyain mana DNA-nya? Ada gak?
DNA ente benar-benar turunan Nabi Adam. Jangan-jangan ente turunan evolusi kera, Darwin. Enggak bisa ditetapkan juga itu. Jadi dalam Islam ini, ya, untuk menetapkan nasab, menetapkan keturunan itu bukan dengan DNA. DNA itu apabila terjadi musibah, terjadi gempa bumi, terjadi tsunami, ya, kemudian terjadi musibah, ada bayi, bingung, ini bayi siapa ini? Nah, itu bisa dites DNA untuk menentukan ini anaknya siapa kalau terjadi musibah. Tapi apa? Untuk penetapan nasab cukup dengan apa? As-suhra wal istifadah. Cukup ini anak terkenal di kampung tersebut, ini anaknya fulan, ya udah anaknya fulan cukup. Ya, kayak Rifki Ramadan. Ini Rifki Ramadan anaknya Bapak Selamat. Ya, perlu gak tes DNA? Nggak perlu. Orang penumpang semua udah tahu Rifki Ramadan anaknya Bapak Selamat, udah cukup. Nggak perlu tes DNA. Dan DNA itu sekali lagi nggak bisa untuk menetapkan nasab. Contoh, apabila ada anak hasil di luar nikah. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang banyak nggak anak hasil luar nikah? Udah banyak tuh anak hasil luar nikah. Ya, anak hasil luar nikah bernasab apa tidak? Tidak bernasab. Ya, ini kalau itu lahir anak perempuan besar, bapaknya nggak bisa jadi wali. Ini kalau bapaknya ngotot jadi wali, maka pernikahannya tidak sah. Jadi jatuhnya apa? Zina. Terus zina terus sampai kiamat tuh. Ya, yang nanggung dosanya siapa? Bapaknya kalau tetap ngotot mau mengakati. Jadi anak hasil zina itu tidak bernasab dan juga tidak mewarisi. Ini misalnya Fulan bin Fulan punya anak 3. Yang pertama ini anak hasil luar nikah, ini nggak berhak dapat warisan. Kalau dia ngambil warisan berarti apa? Dia udah nyolong, sudah ngambil hak yang bukan hak dia. Kira-kira bahaya apa tidak anak zina? Bahaya. Kemudian dites DNA, ternyata anaknya bisa nggak bernasab? Tetap nggak bisa, meskipun DNA itu bapaknya. Contoh, si A ya punya anak tapi hasil luar nikah. Nah, itu tidak bernasab. Saya mau DNA saja, DNA hasilnya ini anak saya, tetap nggak bisa. Ya, tetap nggak bernasab. Ya, karena apa? Di luar nikah. Kira-kira jelas apa tidak nih? Jelas. Baik, hati-hati. Sekarang ini banyak dai-dai yang mengajak kita untuk bermusuhan. Ini tiba-tiba yang sangat saya sedihkan, yang sangat saya herankan, ini Ustadz ngomong apa? Dasar budak Yaman, katanya. Dasar budak Yaman, karena para habaib kan banyak dari Yaman. Terus saya berkata seperti ini, kok bisa? Ente Ustadz kok bisa ngomong begini, katanya. Kok ente rasis? Kok ada Ustadz rasis? Kalau ada orang bodoh rasis itu wajar. Kenapa? Orang bodoh, ya, fanatik kesukuan, fanatik organisasi, ya, fanatik aliran, fanatik madzhab, wajar orang bodoh. Ente Ustadz kok ngomongnya begitu, kok bisa ada Ustadz sebodoh ini? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Nggak boleh kalian saling mencaci satu sama lain, dan tidak boleh di antara kalian memanggil dengan gelar-gelar keburukan. Itu nggak boleh. Ya, ini sekarang jangan belajar sama habaib. Mereka imigran, ya, mereka penjajah, mereka perampas. Ini orang bodoh ini. Saya tanya sama dia, yang ngejajah Indonesia siapa? Yaman. Yang ngejajah Indonesia itu Belanda, Jepang. Ya, kenapa ente benci sama Yaman? Bahkan Yaman itu dapat doa langsung dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Nabi besar Muhammad pernah berdoa, ya Allah berkahi negeri Syam, berkahi negeri Yaman. Bahkan itu Nabi besar Muhammad memuji keimanan orang-orang Yaman. Bisa-bisanya ente, ya, penduduk yang dipuji oleh Nabi besar Muhammad, ente caci dengan panggilan imigran dan lain sebagainya. Nanti ujung-ujungnya apa? Nabi Muhammad mau dibilang imigran juga nanti ujung-ujungnya. Udah, jangan percaya sama Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad dari Arab, mau nyari ini Nabi dari Indonesia.
Ini kacau yang begini. Ya. Ini jangan mau kita dipecah-pecahkan, jangan mau dikotak-kotakan. Udah belajar dengan ulama Nusantara saja. Jangan belajar dengan ulama-ulama pendatang. Yang namanya ulama semua milik umat Islam. Nggak ada tuh ulama Indonesia, ulama Nusantara, ulama imigran, nggak ada. Semua ulama itu milik umat Islam. Kenapa? Karena mereka semua adalah ahli waris Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang begini, kalau ada masjid diserang, tapi itu masjid Muhammadiyah, apakah kita diam? Ada masjid diserang, ada masjid ingin dirobohkan, ada masjid dilempari, apakah kita diam? Itu ada masjid diserang, itu diam aja. Oh, itu punya Muhammadiyah, bukan punya kita. Nggak bisa begitu. Yang namanya masjid rumah Allah, milik umat Islam. Ya, baik itu milik Muhammadiyah, milik NU, tetap kita harus membela. Jadi hati-hati, ya, jangan mau dikotak-kotakan. Dan dahulu tuh, ya, kiai kita, habaib kita tuh bergandengan tangan. Ya, siapa kiai kita dahulu? Ya, itu kayak Nur Ali. Itu kayak Nur Ali bergandengan tangan dengan para habaib. Ya, itu banyak foto-foto beliau dengan Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fagi. Ya, semua dengan para habaib tuh bersatu, dari dulu bersatu. Ya, bahkan dari zaman Nabi yang namanya ulama dengan turun Nabi itu saling menghormati. Itu dikisahkan dalam kitab Manhajus Sawi. Itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sepupu Nabi, keluarga Nabi. Ya, dia belajar dengan siapa? Dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah bukan keluarga Nabi, tapi dia punya ilmu. Ya, ulama mewarisi ilmunya Nabi. Ya, itu Zaid bin Harithah datang ke rumah Ibnu Abbas, datang ke rumah Zaid bin Harithah, nggak berani ngetok pintu. Tunggu di luar. Tunggu di luar lama sampai berdebu. Namanya padang pasir, sampai berdebu tuh Ibnu Abbas. Udah sekian lama, tiba-tiba Zaid bin Harithah ingin keluar rumah. Kaget depan pintu ada Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, keluarga Nabi, kenapa kok nggak bilang? Kenapa nggak ngetok? Kalau kamu udah dari tadi depan rumah sampai kau berdebu seperti ini. Enggak. Ya, saya pengen belajar kepada engkau, tapi saya nggak mau ganggu engkau. Saya takut kamu masih sibuk, saya takut kamu masih ada hajat, ada keperluan dengan keluarga, dengan anak-anak. Saya nggak mau. Ya, saya mau kamu udah nggak sibuk, saya belajar. Akhirnya belajar dengan Zaid bin Harithah. Setelah selesai belajar, Zaid bin Harithah ingin pergi. Itu ketika pengen pergi, kudanya disiapin oleh Ibnu Abbas. Kalau sekarang apa? Motornya, ya, kalau motor dibalikin, atau kalau mobil itu diparkir dan lain sebagainya disediakan. Apa kata Zaid bin Harithah? Ya, ahla baiti Rasulillah, ya, wahai keluarga Rasul, udah nggak usah seperti ini. Engkau keluarga Nabi, engkau sepupu Nabi, udah nggak usah seperti ini, udah biasa aja. Kendaraan aku tidak usah dipersiapkan. Apa kata Ibnu Abbas? Hakada umirna bita'dhimi ulama. Demikianlah kami diajarkan oleh Nabi untuk menghormati ulama-ulama kami. Kemudian apa? Kemudian Zaid bin Harithah pas pengen naik kuda, nyium tangannya Ibnu Abbas. Karena sambil megang kuda nih Ibnu Abbas. Pas pengen naik, dicium tangannya Ibnu Abbas. Ya, mahada ya Harithah, ya Zaid bin Harithah, apa-apaan ini? Kenapa kau cium tangan saya? Apa kata Zaid bin Harithah? Hakadha umirna bita'dhimi ahli baiti nabiyina. Demikianlah kami diajarkan untuk menghormati keluarga besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saling menghormati. Ya, kiainya menghormati keluarga Nabi menghormati kiai. Dan dari dulu begitu. Ya, kita lihat Haji Hasyim Asy'ari, kita lihat Mbah Maimun Zubair, kita lihat Syekh Nawawi Banten, semua mengakui bahwasanya Ba'alawi Habaib adalah cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita baca rotib. Itu Ratibul Haddad. Ya, karya siapa? Al-Habib Abdul Haddad Ba'alawi. Ya, kita belajar Sulamut Taufik. Nih, orang tua dulu pasti itu belajar Safina sama Sulam. Sulamut Taufik Habaib yang ngajar. Apa? Yang nulis Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Kemudian kita, ya, semua ziarah makam luar batang. Makam luar batang siapa? Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Ya, Habib. Ya. Jadi hati-hati kalau kita mau fanatik sama ulama yang sudah wafat. Siapa? Syekh Nawawi Banten.
Mbah Maimun Zubair, Ki Haji Hasyim Asy'ari. Ini udah ilmunya udah luar biasa. Semua mengakui ulama hebat. Ya, istiqomah, wafatnya husnul khotimah. Sainawi Banten, makamnya di Ma'lah. Ya, Mbah Maimun Zubair makamnya di Ma'lah. Ya, mereka semua itu saling menghormati dengan para habaib. Jangan ikuti ya orang kalau mau fanatik jangan masih hidup. Kalau orang masih hidup itu ya belum tahu kita. Ini wafatnya husnul khotimah atau su'ul khotimah, nggak tahu. Kenapa? Orang masih hidup itu masih bisa kegoda setan. Orang masih hidup itu masih bisa kegoda dunia. Kita nggak tahu nih benar-benar lempeng terus, istiqomah terus apa belok, kita nggak tahu. Jadi kalau mau fanatik dengan orang yang sudah wafat. Jadi intinya sekarang ya ingat, Wali Songo maupun Mbak Alawi semua sama-sama cucu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai orang awam jangan ikut-ikutan menghina, jangan ikut-ikutan mencaci. Hati-hati, jaga nih lisan kita. Ya, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Menghina orang Islam hukumnya fasik. Ya, ada orang Islam bukan ulama kita hina, fasik hukumnya. Apalagi ulama, apalagi keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga lisan kita. Ya, adapun kalau ada Habib, ya ada yang nggak benar, ada yang salah, ada yang ini kita nggak ikut. Ya, dan mereka juga manusia biasa, bukan Nabi, bukan Rasulnya. Ada Habib nih, masa Habib begitu ya, manusia, bukan Nabi. Tapi ya jangan dikarenakan satu dua yang salah akhirnya apa semua Habib nggak ada, itu kan bahlul namanya. Ya, anak nakal itu tidak memutus nasab. Kan'an anaknya siapa? Nabi Nuh. Beriman nggak? Enggak. Tapi apakah dengan dia tidak beriman kepada Nabi Nuh, nggak patuh sama Nabi Nuh, apakah bukan anaknya Nabi Nuh jadi putus? Enggak, tetap anaknya. Ya, anak durhaka tidak memutus nasab, tetap anaknya. Ya, kita nggak ikut yang nggak benar. Ya, kita ikut yang benar. Jadi kita lihat ulama-ulama besar. Ya, Syekh Al-Azhar, Syekh Ali Jum'ah. Ya, itu ulama besar Al-Azhar. Kemudian apa? Syekh Usama. Ya, kemudian Syekh Ahmad Al-Maliki di Mekah. Bahkan semua ulama-ulama dunia mengatakan bahwasannya nasab Ba'alawi itu benar, keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini ulama udah ngomong, ulama hebat. Apa kata si Imad? Mau ulama siapapun, ulama sedunia mengatakan Ba'alawi keturunan Nabi, saya nggak ikut. Nah ini kan bahaya ini. Ya, ini namanya apa? Ada upaya mengajak umat agar jauh dari ulama. Ini hati-hati nih. Ya, jadi mereka ini musuh-musuh Islam mengajak kita jauh dari habaib, dan sekarang ada upaya mengajak umat agar tidak patuh lagi terhadap fatwa ulama, agar tidak patuh lagi terhadap arahan ulama. Ini bahaya. Ini kalau umat udah jauh dari habaib, udah jauh dari ulama, maka apa kata ada sebuah riwayat, laulal ulama lasoron nas kal bahaim. Itu kalau tidak ada ulama, itu manusia akan seperti hewan. Ucapannya akan seperti hewan, perbuatannya akan seperti hewan. Jadi intinya ya di majelis ini, ayo mari kita bersatu. Siapapun dia yang mengajak kepada kebencian, yang mengajak kepada permusuhan, jangan kita ikuti. Dan kalau ada di masjid ini ya penceramah yang ngajak kita untuk membenci ulama, membenci habaib, turunin ya, nggak boleh. Kenapa? Berarti itu nggak benar, itu berarti setan ngajak orang untuk musuhan. Jadi di sini pokoknya di Al-Faizin harus mengajarkan cinta, mengajarkan persatuan. Siapapun dia yang mengajak kepada perpecahan, jangan kita kasih tempat. Kira-kira setuju apa tidak? Baik, semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, farrij 'alal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.